Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Has Channel, saluran inspirasi dan kontribusi untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha pantas dipuji dan kita berterima kasih kepadanya karena dialah yang maha berjasa. Fanahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Maka hanya untuknya segala puji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita memujinya, kemudian kita memohon pertolongannya. Dan salah satu pertolongan yang kita minta adalah nastahdih. Kita mohon hidayahnya, terutama di majelis ini, majelis Has Channel, untuk senantiasa terus menggali inspirasi darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah kita kemudian mengatakan atau mensikapi apa yang kita kerjakan itu luar biasa hebat, tidak. Maka satu tindakan dalam ungkapan yang sering menjadi pembuka para khatib atau para dai, wa nastaghfiruhu, dan kita juga mohon ampun pada Allah kalau di channel ini atau majelis ini banyak kekeliruan dan kesalahan. Maka dari itu mari kita bersalawat dan salam untuk menyempurnakan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bersalawatlah dan salamlah kepada orang yang setelah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berjasa kepada kita, kepada kehidupan manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekali lagi telah merekomendasikan surah Al-Baqarah, khususnya 10 ayat surah Al-Baqarah, 4 ayat pertama, kemudian 3 ayat setelah ayat Al-Kursi, kemudian 3 ayat yang terakhir, agar kita membacanya di pagi maupun sore hari, supaya kita diprotek oleh Allah Azza wa Jalla dari segala bentuk godaan syaitan yang terkutuk atau campur tangan syaitan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Saat kita lengah, pasti di situ syaitan akan hadir dan menjadikan apa yang kita kerjakan itu sia-sia, bahkan bisa berakibat dosa atau negatif dalam kehidupan kita, bukan bernilai positif. Salatnya positif, tetapi ketika diganggu oleh syaitan, niatnya karena selain Allah untuk memperlihatkan kinerja di hadapan orang lain bahwa dia orang soleh, lihat salatnya, ternyata yang positif berbalik menjadi negatif, yang disebut dengan riya dan sum'ah, ingin dilihat dan ingin selalu populer didengar oleh orang lain. Maka kita berlindung pada Allah dalam setiap aktivitas kita. Salah satunya adalah perlindungan yang berkelanjutan setiap hari maupun sehari-hari, dengan cukup kita membaca awal-awal, pertengahan dan juga akhir dari surah Al-Baqarah ini. Lagi-lagi kembali kita mencoba untuk merenungkan kenapa surah ini menjadi surah yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi untuk dibaca. Bahkan Nabi menjanjikan proteksi bagi orang yang membacanya, terutama dari godaan syaitan yang terkutuk. Sudah kita sedikit bahas mulai dari ayat yang pertama, Alif Lam Mim, kemudian Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 2 ayat yang kedua dan yang berikutnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada kegaiban dan mereka menegakkan salat, dan dari sebahagian yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka berinfak, berkontribusi. Subhanallah. Pada ayat ini ada 3 hal, 3 variabel kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau disebut variabelnya cukup banyak. Ada orang-orangnya, manusia sebagai yang melakukannya, terus orang-orang beriman yang dilakukan adalah meyakini. Dan di sini juga kalau kita jabarkan, kita renungkan lebih jauh tentang iman, insya Allah mungkin dalam satu episode khusus bagaimana kita membaca dan merenungkan keimanan sebagai potensi yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Atau kita coba sedikit, hamba-hamba Allah. Keimanan adalah sesuatu yang kelihatan sederhana. Bahkan banyak orang kemudian menganggap, itu sekedar kepercayaan. Justru hidup ini adalah kepercayaan. Percaya bahwa saya masih ada insya Allah 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi.
Percaya bahwa saya insya Allah masih menjadi karyawan di perusahaan ini. Percaya bahwa perusahaan ini akan dan bisa menggaji saya, memberi kompensasi dari pekerjaan saya. Itu semuanya karena kepercayaan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bakal terjadi. Dan sesuatu yang bakal terjadi itu apa yang disebut dengan ayat ini dengan istilah kegaiban. Jadi persoalan percaya dengan kegaiban bukan hal sederhana. Justru itulah modal kita yang paling fundamental, yang paling mendasar adalah modal kita hidup itu adalah kepercayaan kepada kegaiban. Kegaiban yang paling menentukan sesudah Allah Azza wa Jalla adalah masa depan kita. Hidup kita. Dan hidup itu masa depan. Yang sedang berlalu, sekarang ini sedang terjadi, saya ngomong, sebentar lagi habis. Kehidupan yang lebih berarti adalah apa yang harus saya kerjakan 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sampai akhir hayat ini, bahwa kita akan berakhir dengan kematian. Pastikan bahwa kita akan mati. Cuman kapan mati? Tapi kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Meyakini sesuatu yang pasti terjadi, tapi belum tahu kapan terjadi, itu adalah sesuatu yang gaib buat kita. Allahu Akbar. Lihat, orang muttaqin memiliki karakteristik, dan ini adalah penjelasan tentang muttaqin. Tafsir Quran dengan Quran adalah tafsir terbaik. Bagaimana kita menginterpretasikan kata al-muttaqin itu siapa sih maksudnya? Apa sih modelnya? Ayat berikut yang menjelaskan. Orang muttaqin yang sempat disinggung secara makna ittaqo yattaqi, yang artinya menjaga diri, memelihara diri. Dengan apa? Dengan komitmen. Kalau saya ingin terpelihara supaya tidak dipecat, udah patuhi itu aturan yang ada dalam perusahaan di mana kita bekerja atau lembaga di mana kita bekerja. Cara memproteksi diri kita dari pemecatan, dari PHK. Penuhi seluruh yang diperintahkan ataupun yang dilarang. Yang dilarang tentu harus dijauhi. Saudara-saudara sekalian, alladzina yu'minuna bil ghaib. Karakteristik pertama dari orang muttaqin adalah kenapa dia bisa bekerja begitu hebat, kuat? Karena dia meyakini. Bagaimana seseorang kok bisa berangkat pagi hari jam 7 harus sudah ada di kantor, pulang jam 4, sementara gajinya baru dikeluarkan tanggal 20. Apa sih yang melandasi dia mau melakukan tindakan itu? Mohon maaf, hamba-hamba Allah, saya beranggapan keyakinan. Keyakinan melahirkan harapan. Semakin kuat keyakinan, semakin kuat harapan. Yakin gak di balik pembuatan video itu ada manfaat? Padahal manfaat baru akan terjadi 1, 2, 3, 4, 5 tahun kemudian misalkan. Itu investasi untuk masa depan. Ya, dengan keyakinan itu ada harapan. Harapan itu membuat kita mau bekerja dan memiliki kinerja yang kuat. Keyakinan, harapan, komitmen. Keyakinan, harapan, tindakan. 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa keyakinan akan kehilangan harapan. Tanpa harapan kita malas bekerja dan tidak mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita yakini. Wallahu a'lam. Itu rumus kehidupan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apalagi wa yuqimuna shalah. Di antara kinerja dalam kehidupan manusia, ketika manusia sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan, tinggal, siapa yang diyakini oleh manusia? Pencipta dirinya itu. Ketika manusia mencari-cari, mengeksplorasi, siapa pencipta saya? Allah menghadirkan ajarannya melalui Rasulnya, menjelaskan, dibuktikan bahwa aku adalah pencipta kalian, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudara-saudara sekalian, penting sekali untuk mengukur benar salah itu
Tentu saja sesuai dengan yang ditentukan dan diinginkan oleh yang menciptakan. Benda ini bagus, tapi kalau kita salah memfungsikannya, tidak sesuai dengan rencana atau desain atau tujuan yang menciptakan, maka kita akan mengalami kesalahan fatal. Misalkan hanya untuk ngaca. Kenapa tidak memberi cermin saja? Cermin cukup sebesar begini, paling hanya 50.000 rupiah paling tinggi. Sehebat apapun, sebagus apapun. Lalu kenapa harus beli yang 500.000 seperti ini? Hanya untuk cermin? Tidak. Jangan salah gunakan. Dan penyalahgunaan itu pada saat kita menggunakan sesuatu di luar apa yang telah direncanakan dan diperuntukkan oleh yang membuat atau yang menciptakan. Begitu halnya kita. Kita dinyatakan sebagai hamba Allah. Aku tidak pernah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Muncul pertanyaan. Kecuali untuk menjadi hambaku, kata Allah. Jangan menjadi hamba siapa-siapa. Hamba duit, hamba dunia, hamba alam, hamba orang lain. Jangan. Hambaku, kata Allah. Terus gimana kami dengan yang lain, ya Allah? Dengan alam gimana? Cara menyembah Allah itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Kalau begitu, supaya pada saat saya berinteraksi dengan alam, supaya saat saya berinteraksi dengan orang, untuk masuk dalam kategori ibadah gimana? Disitulah Allah menunjukkan cara mengibadahi dirinya. Cara beribadah kepada Allah itu seperti apa? Oh, ternyata cara beribadah kepada Allah tidak sepenuhnya kita ada di masjid karena itu rumah Allah, sujud, rukuk, bertasbih, berzikir tiap detik sampai kita tidak lagi mengurusi makan minum, nggak mengurusi diri, keluarga, masyarakat, umat, bangsa, dunia. Oh, ternyata itu sebuah kesalahan dalam pemahaman tentang ibadah. Allah berikan petunjuk dalam bentuk konsep yang begitu lengkap sempurna, disempurnakan lagi dalam bentuk perilaku dan tindakan, implementasi lapangannya oleh Rasulnya dan para nabi serta para Rasulnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dari contoh-contoh itu dan penjelasan itu, salat merupakan yang pertama kali kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pada ayat ini salat ditempatkan menjadi karakteristik yang kedua setelah beriman kepada kegaiban. Dan yang maha gaib tentu saja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gaib itu hanya karena tidak terjangkau oleh mata, oleh kuping kita, oleh sentuhan tangan kita, oleh hidung kita tidak tercium baunya, dan oleh lisan kita tidak bisa dirasakan pahit ataukah manisnya. Itu yang disebut dengan gaib. Hanya tidak tersentuh, hanya tidak bisa kita lihat. Untouchable, unseen, bukan berarti tidak ada. Subhanallah. Benua Amerika, bagi mereka yang tidak pernah tahu tentang benua Amerika atau tidak pernah berkunjung ke sana, itu sesuatu yang gaib. Dia nggak pernah melihatnya. Kalaupun ada film atau gambarnya, bisa saja tempat lain kemudian disebut dengan Amerika. Bagaimana dia bisa menerimanya? Lagi-lagi kepercayaan. Kepercayaanlah potensi terbesar untuk bisa menerima kebenaran. Atau bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Melampaui kehebatan otak dan pikiran kita yang selalu bergantung dengan panca indera kita. Hati. Allahu Akbar lillahi. Subhanallah, lihat bagaimana di dalam ayat ini kita dibekali dengan wawasan, pemikiran, implementasi, dan hubungan kuat kita dengan keimanan dan salat yang menjadi poros dari seluruh aktivitas kita. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW menyatakan,
Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat itu adalah salat. Kalau salatnya soluha, saleh, benar, diterima, layak di sisi Allah Azza wa Jal, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, batil, tidak lengkap, tidak dipenuhi syarat rukunnya, maka batallah seluruh amal perbuatan manusia. Allahu akbar walillahil hamd. Wa yuqimuna sholata, membangun hubungan tertinggi dan terkuat dengan yang maha dalam segalanya, maha mengasihi kita, maha rahman rahim, melalui salat, terutama salat fardu, disempurnakan dengan salat-salat sunnah, tahajudnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, tambah dengan salat-salat duha. Bahkan hampir setiap kegiatan untuk kebaikan ada salatnya. Masuk masjid ada salat tahiyatul masjid. Setelah wudhu ada salat wudhu. Kalau kita sangat butuh dalam kehidupan ini, ada namanya salat hajat. Minta pada Allah kebutuhan apapun, salat. Wa yuqimuna shalah. Mungkin terlalu panjang. Saya mencoba terperangkap dalam pembahasan ini, mohon maaf hamba-hamba Allah, karena begitu indah zikrullah ini, menegaskan dan mengingatkan setiap pagi maupun sore hari tentang salat. Wa yuqimuna salat. Buktikan kalau kau seorang manusia, jadilah orang yang patuh, dan kepatuhan yang paling penting itu kepada pencipta kamu. Kepatuhan kepada pencipta kamu itu lakukan dengan keyakinan yang penuh, terus tegakkanlah salat, sebab itu merupakan aktivitas yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu lagi aktivitas, kalau sering kita mendengar ada hablum minallah, hubungan dengan Allah lewat salat, dilandasi dengan keimanan, wahtisaban, semata mencari ridhanya, maka ternyata ibadah pada Allah tidak hanya memperhatikan hubungan kita dengan Allah langsung, tapi juga terkait dengan hubungan antar manusia. Hablum minan nas. Subhanallah. Itulah kelengkapan dan kesempurnaan yang disebut dengan ibadah dalam Islam ini. Hablum minan nas digambarkan dengan satu aktivitas yang begitu dominan, begitu dicintai oleh siapapun juga. Orang suka. Apa itu? Infak. Kontribusi. Lewat salat kita menggali inspirasi dari yang maha menginspirasi, dan infak kita jadikan sebagai lahan kontribusi kita. Infak dengan apa? Dengan harta yang kita miliki. Berapa? Tidak ada batasan. Bahkan ada infak dalam bentuk sedekah. Sedekah itu tidak hanya bentuk material, non material atau immaterial. Barangkali ketika hamba-hamba Allah subscribe untuk sebuah tontonan atau video yang positif, ini bagus, luar biasa manfaat. Misalkan saya belajar tentang farm, tentang pertanian, ingin tahu cara memindahkan atau menanam pohon di pot, karena lahan kita sangat-sangat terbatas, maka saya harus beli pot yang mungkin ukurannya sekitar 80 cm, kemudian cara memindahkannya supaya tidak mati, kita buka farm, sejumlah video terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah pertanian, ternyata ada petunjuk di situ, ada, mohon di-subscribe, karena dia telah memberikan pengetahuan, kita menyumbangkan sekedar subscribe. Allahu Akbar. Sederhana, seperti hanya channel ini juga menawarkan subscribe. Sederhana bukan? Kita berinfak, bersedekah. Di samping ada yang wajib, yaitu zakat. Ukurannya sangat kecil sekali. 2,5%, 5%, 10%, paling tinggi 20%. 80% nikmati. Allahu Akbar. Subhanallah.
Wa mimma razaqnahum. Bahasanya pun mimma, dari sebagian. Bahkan bahasanya ma kadang-kadang kecil. Dari sebahagian harta yang kecil itu yang kami rezekikan mereka menginfakkan. Kecuali wakaf. Wakaf boleh seluruhnya dengan tetap mempertimbangkan kondisi keluarganya, sepertiganya. Allah buka dari yang kecil sampai yang terbesar dengan wakaf diantaranya. Wakaf dengan subscribe, wakaf dengan menonton hanya 10 menit, hanya 20 menit. Saya berkontribusi dari 4.000 misalkan, jam yang dibutuhkan, saya hanya berkontribusi 10 menit. Dengan 10 menit terus bertambah. Untuk apa? Kalaupun kemudian kita memiliki pendapatan dan penghasilan dari apa yang kita lakukan ini, yuk kita wakafkan kembali. Kita kontribusikan kembali. Oleh karena itu bergabunglah di sini, tetaplah di sini di Hush Channel, saluran inspirasi dan kontribusi. Dengan salat kita menggali inspirasi dan dengan infak kita terus berkontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.